Apa jadinya jika seorang pria muda yang kesepian, tinggal serumah dengan ibu mertuanya yang cantik, lembut, dan terlalu menggoda untuk diabaikan? Ia hanya menantu, ia hanya ingin membantu. Tapi malam itu, ketika pintu kamar terbuka setengah, dan cahaya lampu menyinari tubuh wanita yang seharusnya ia panggil ibu, semuanya berubah. Hasrat yang selama ini tersembunyi, bangkit perlahan di antara keheningan dan remang kamar. Dan saat sentuhan kecil berubah menjadi ketagihan, dan keheningan jadi tempat paling panas untuk menyimpan rahasia. Mereka sadar, mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Ini bukan sekadar cerita tentang perselingkuhan. Ini kisah tentang batas yang dilanggar, dan godaan yang datang bukan dari luar rumah, tapi dari dalam tubuh sendiri. Tonton sampai akhir, karena kamu akan mengerti bahwa yang paling mematikan bukan pengkhianatan, tapi perasaan yang dipendam dalam diam. Senja mulai turun di kota Yogyakarta, membalut gang-gang sempit daerah Baciro dengan warna jingga yang temaram. Di sebuah rumah kontrakan 2 lantai, sederhana tapi bersih, tinggal pasangan muda Reno dan istrinya Dina. Usia pernikahan mereka baru menginjak tahun ketiga. Mereka baru saja dikaruniai anak laki-laki bernama Rafa, berusia 7 bulan. Namun sejak kelahiran Rafa, keseimbangan rumah tangga mereka mulai goyah. Bukan karena cinta yang memudar, melainkan waktu dan tenaga yang tak lagi cukup. Dina bekerja sebagai analis keuangan di perusahaan ekspor-impor, dan sejak cuti melahirkan selesai, ia kembali sibuk, bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Hampir setiap malam Dina pulang di atas pukul 9, kadang lebih. Di sisi lain, Reno yang bekerja sebagai editor lepas dari rumah, bertanggung jawab menjaga Rafa sepanjang hari. Awalnya, semua berjalan lancar. Tapi makin hari, tangis bayi yang terus minta perhatian, jadwal kerja yang molor, dan rumah yang tak pernah rapi membuat Reno mulai kelelahan, fisik dan mental. Hingga suatu hari, Dina mengambil keputusan yang disambut gembira Reno. Ibunya, Bu Rini, akan datang dari Klaten dan tinggal sementara di rumah mereka untuk membantu mengurus Rafa dan rumah tangga. Reno menyambutnya dengan ramah. Hubungan mereka memang dekat. Sejak awal menikah, Reno merasa Bu Rini memperlakukannya seperti anak sendiri. Ia lembut, tenang, penuh perhatian, dan selalu pandai menjaga suasana. Reno, meskipun canggung, tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Bu Rini membuat rumah jadi lebih hidup. Bu Rini, wanita berusia 45 tahun, baru 2 tahun menjanda. Suaminya wafat karena komplikasi diabetes. Ia wanita yang telaten, keibuan, dan meski usianya sudah tak muda, masih terlihat menarik. Wajahnya bersih, selalu tampak segar. Tubuhnya padat terawat, sikapnya lembut, dan caranya berbicara selalu menyentuh hati. Ia punya karisma keibuan yang memikat, dan itu membuatnya mudah disukai siapapun, termasuk Reno. Hari demi hari berlalu, suasana rumah jadi lebih teratur. Rafa lebih tenang karena ada yang mengayomi. Reno pun bisa kembali fokus bekerja. Tapi ada satu perubahan kecil yang awalnya tak ia sadari. Kedekatannya dengan Bu Rini perlahan tumbuh di luar batas wajar. Awalnya sekadar saling bercerita di dapur sambil membuat kopi, lalu berkembang jadi makan siang berdua sambil menertawakan cerita lucu di TV. Tak ada yang salah, tak ada yang janggal, tapi tak bisa dipungkiri, kehadiran Bu Rini mulai mengisi ruang kosong dalam hari-hari Reno. Suatu sore, saat hujan turun deras, Dina masih di kantor, dan sinyal WhatsApp-nya pun tak bisa dihubungi. Rafa baru saja tidur setelah menangis hampir 2 jam. Reno turun ke dapur untuk membuat teh.
Di sana, Bu Rini sedang melipat pakaian di meja makan. Ia mengenakan daster kuning muda, tipis tapi sopan, yang membentuk lekuk tubuhnya saat membungkuk mengambil baju dari kursi. Reno menahan napas. Ia sadar matanya mulai liar, dan ia benci dirinya sendiri karena membiarkannya. Tapi saat Bu Rini berdiri dan menoleh dengan senyum, menyodorkan secangkir teh hangat sambil berkata, "Capek, ya? Sini duduk dulu." Reno merasakan ada sesuatu yang berubah. Detik itu, bukan teh yang membuat tubuhnya hangat, melainkan kehadiran Bu Rini yang terasa terlalu dekat. "Bu, makasih ya udah banyak bantuin," ujar Reno sambil mengambil cangkir. Bu Rini tersenyum. "Udah kayak anak sendiri kok, Ren. Kamu ini baik, sopan, sayang anak. Mama kamu pasti bangga." "Mama saya udah lama meninggal, Bu," gumam Reno. Mata Bu Rini melembut. Ia menyentuh tangan Reno dengan pelan. "Maaf, saya nggak tahu." Reno hanya diam. Tapi dalam diam itu, tubuhnya terasa gemetar. Di luar, hujan belum reda. Di dalam, ada hati yang mulai berdebar tak karuan. Dan pada saat itulah, batas yang selama ini tak terlihat, mulai terasa kabur. Tanpa ada yang sadar, ini bukan lagi soal ibu mertua dan menantu. Ini sudah mulai menjadi cerita lain. Malam semakin larut di Yogyakarta. Hujan belum juga berhenti, menyisakan percikan yang turun pelan di atap seng rumah kontrakan mereka. Di ruang tengah yang remang, hanya lampu dari dapur yang menyala samar. Reno masih duduk di meja makan. Secangkir teh di depannya sudah dingin. Di ruang tamu, suara TV menyala pelan, menyiarkan film lawas yang bahkan tak ia perhatikan. Bu Rini baru saja selesai menidurkan Rafa di kamar atas. Langkah kakinya menuruni tangga pelan, lembut, seakan tak ingin membangunkan siapapun. Ia masih mengenakan daster kuning muda itu. Kain tipis yang basah sedikit oleh gerah malam menempel pada kulitnya, memperjelas lekuk tubuh yang biasanya hanya sekilas tertutup apron dan daster longgar. Reno menoleh saat mendengar langkah itu. Pandangannya tak bisa langsung berpaling. Bu Rini menatapnya dan tersenyum kecil. "Kamu belum tidur?" tanyanya lembut. "Belum ngantuk, Bu," jawab Reno pelan. "Dina juga belum kasih kabar. Mungkin masih lembur." Bu Rini menghela napas. Ia berjalan pelan ke dapur, membuka kulkas, mengambil sebotol air putih, lalu meminumnya langsung dari botol. Kepalanya mendongak sedikit, leher jenjangnya terbuka. Gerakan yang tampak biasa, tapi di mata Reno, terasa lambat, menggoda. Seperti adegan dari film yang seharusnya tidak ia tonton. Saat Bu Rini menoleh, Reno buru-buru memalingkan wajah. Tapi Bu Rini tidak bodoh. Ia tahu, ia merasakannya, dan ia tidak menghentikannya. Ia berjalan perlahan ke meja makan, duduk di seberang Reno. "Kamu kelihatan lelah." Reno hanya tersenyum kecil. "Capek dikit, tapi senang. Rafa udah makin nurut." Bu Rini mengangguk. "Itu karena kamu sabar. Kamu laki-laki yang tahan uji." Ada nada berbeda dalam suaranya. Kalimat itu terdengar lebih pribadi. Reno menelan ludah. Matanya sempat bertemu mata Bu Rini. Dan saat itu, seakan dunia sekitar mereka hening. Tak ada suara hujan. Tak ada TV. Hanya jantungnya yang berdetak terlalu cepat untuk ukuran percakapan biasa. Bu Rini menggeser duduknya. Kini ia hanya berjarak satu kursi dari Reno. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Jarinya menelusuri bagian luar cangkir teh yang sudah dingin di meja. "Dasterku ini udah lama," ucapnya ringan, tiba-tiba. Tapi tetap nyaman dipakai malam hari. Reno terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi matanya tak bisa bohong. Ia sempat melirik bagian dada Bu Rini yang sedikit terbuka karena kancing paling atas yang tak terkancing sempurna. Di bawah cahaya remang, kulit putih lembut itu tampak samar, nyaris seperti ilusi. Tapi bukan,
Itu nyata. Saya ke kamar dulu ya, Bu, ucap Reno. Berdiri tiba-tiba. Namun saat ia berbalik, Bu Rini berdiri juga. Ia berdiri terlalu dekat. Nafas mereka hampir bertemu. Reno membeku. Bu Rini menatap matanya. Dalam, lembut, tapi ada sesuatu yang baru di sana. Kamu anak yang baik, Reno, bisiknya pelan. Tapi kamu juga laki-laki. Tangannya menyentuh lengan Reno. Sentuhan yang ringan, tapi seakan membakar kulitnya. Reno tak bergerak. Matanya tetap menatap Bu Rini. Detik itu, waktu seperti berhenti. Ada jeda. Jeda antara moral dan keinginan. Antara akal sehat dan godaan yang terlalu indah untuk diabaikan. Bu Rini tersenyum. Ia tak berkata apa-apa lagi. Hanya membalikkan badan dan naik ke tangga. Langkah kakinya perlahan menghilang di lantai atas. Tapi aroma tubuhnya tertinggal. Lembut, hangat, dan membingungkan. Reno berdiri di sana, kaku. Tangan menggenggam kuat sisi meja. Matanya masih menatap tangga kosong. Ada sesuatu dalam dirinya yang meledak diam-diam. Sesuatu yang tak pernah ia duga akan hadir untuk seorang wanita yang seharusnya ia panggil ibu. Tapi sejak malam itu, Reno tahu, tatapan mereka tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Hujan deras kembali menyelimuti langit Yogyakarta malam itu, mengguyur genteng rumah kontrakan Reno dan Dina tanpa henti. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dina belum pulang, dan sinyal WhatsApp-nya pun mati. Sejak sore, ia mengabari bahwa ada laporan keuangan yang harus diserahkan ke direktur besok pagi, dan semua tim dipaksa lembur tanpa kompromi. Di lantai atas, Rafa akhirnya tertidur setelah menangis cukup lama. Reno sudah kelelahan, begitu juga Bu Rini. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah ketegangan diam-diam telah mengisi udara rumah itu sejak kejadian di meja makan beberapa malam lalu. Sejak tatapan mereka saling bicara, sejak jarak tubuh mereka terlalu dekat untuk sekadar dianggap wajar. Pukul 23.15:07. Reno menutup laptopnya di meja kerja, menghela napas panjang. Matanya lelah, tapi pikirannya tidak tenang. Hatinya terasa sesak oleh perasaan yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Ia bangkit dari duduknya dan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati lorong, matanya menangkap cahaya samar dari kamar Bu Rini. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat, hanya terbuka sedikit, tapi cukup untuk memperlihatkan bagian dalamnya. Reno seharusnya langsung berlalu, tapi langkahnya justru melambat. Cahaya lampu tidur berwarna kuning temaram memantul dari dinding kamar Bu Rini, menciptakan suasana hangat tapi samar. Di dalam, Bu Rini tertidur menyamping di atas kasur, membelakangi pintu. Daster putih susu yang dikenakannya tampak tipis dan membentuk siluet tubuh yang begitu menggoda. Kakinya sedikit tertekuk, dan satu sisi dasternya terangkat sedikit di paha. Rambut panjangnya terurai di bantal. Reno menelan ludah. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha mengusir pikiran yang mulai bermain. Tapi tubuhnya tetap berdiri di depan pintu itu. Detik demi detik berlalu. Hujan di luar rumah menyamarkan detak jantungnya yang semakin keras. Aku cuma mau memastikan dia baik-baik saja, bisiknya pada diri sendiri. Tapi itu hanya alasan. Ia tahu. Reno menggeser kakinya pelan, mendekat ke celah pintu. Kepalanya sedikit menoleh ke dalam kamar. Napasnya mulai tak teratur. Cahaya temaram membuat kulit Bu Rini terlihat lebih lembut. Bahunya terbuka, dada naik turun dalam napas yang tenang. Daster itu begitu tipis, begitu membentuk, begitu membuat akalnya perlahan runtuh. Reno berdiri lama di ambang pintu, lalu perlahan ia menggeser pintu lebih lebar. Suara engsel mengeluarkan bunyi kecil. Tapi Bu Rini tak bergerak. Ia masih dalam tidurnya. Langkah kaki Reno masuk ke kamar. Ia berdiri di sisi ranjang.
Tangannya menggenggam gelas yang kini bergetar. Jari-jarinya perlahan bergerak ke arah lengan Bu Rini. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi tangannya mendekat, makin dekat. Dan saat jari itu menyentuh kulit Bu Rini, ia seperti tersambar. Kulit itu lembut, hangat, dan nyata. Tubuhnya seketika panas. Napasnya tercekat. Bu Rini menggeliat kecil. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Reno membeku. Ia menahan napas, tapi wanita itu tetap terlelap. Perlahan, Reno duduk di tepi ranjang. Jarak mereka kini begitu dekat. Ia bisa mencium aroma tubuh Bu Rini, wangi sabun mandi yang khas. Rambut hitam yang berantakan menempel di pipi wanita itu. Ia begitu tenang, damai. Dan dalam detik-detik sunyi itu, Reno tidak lagi memikirkan benar atau salah. Ia hanya terbius. Tangannya kembali terulur, menyentuh kulit di atas pinggang Bu Rini. Daster itu terlalu tipis untuk menyembunyikan apapun. Jemarinya menelusuri dengan hati-hati. Dan untuk sesaat, Bu Rini tidak menolak. Reno menunduk. Bibirnya mendekati pipi wanita itu. Napasnya menyentuh kulit Bu Rini. Lalu, bibirnya menyentuh pipinya. Lembut, halus. Bu Rini menggeliat lagi. Tapi kali ini, tubuhnya justru bergerak mendekat ke Reno. Detik itu, logika Reno hancur total. Tangannya melingkar ke pinggang Bu Rini. Tubuh mereka bersentuhan. Dada Reno menekan tubuh wanita yang masih terlelap. Ia tak tahu lagi apa yang ia kejar. Yang ia tahu, hasrat itu kini terlalu besar untuk dihentikan. Namun, saat bibirnya hampir menyentuh bibir Bu Rini, kelopak mata wanita itu perlahan terbuka. Dan di detik berikutnya, mata mereka bertemu. Diameter hening. Tak ada suara, kecuali degup jantung yang seperti jenderang perang. Wajah Bu Rini membeku, tapi tidak menjerit, tidak menolak, hanya kebingungan dan keterkejutan. Reno tidak bergerak. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh. Dan dalam tatapan itu, ada tanya yang tak terucap. Apa yang telah kita lakukan? Mata mereka masih saling menatap dalam sunyi. Wajah Reno hanya beberapa sentimeter dari wajah Bu Rini. Dan dalam kedekatan itu, dunia seakan terhenti. Tidak ada suara hujan, tidak ada detik jam, tidak ada logika. Bu Rini memandang menantunya dalam keterkejutan yang sulit dijelaskan. Wajahnya tak menunjukkan amarah, tapi juga tidak sepenuhnya menerima. Napasnya mulai tak teratur, dadanya naik turun perlahan, mencoba menstabilkan pikirannya yang terguncang. Reno masih mematung, menelan ludah. Tangannya yang tadi melingkar di pinggang Bu Rini kini sedikit gemetar. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi tubuhnya belum juga mundur. Nafas Bu Rini terasa hangat di pipinya, dan tubuh wanita itu masih begitu dekat. Bu Rini memejamkan mata sejenak, mungkin untuk berpikir, mungkin untuk melawan sesuatu dalam dirinya sendiri. Lalu dengan suara sangat pelan, nyaris seperti bisikan, "Kamu gak seharusnya di sini, Reno." Kalimat itu mengandung segalanya, teguran, peringatan, dan sekaligus keraguan. Reno langsung mundur perlahan, tapi saat ia bergerak menjauh, tangan Bu Rini justru menahan jemarinya sebentar. Refleks? Atau keinginan yang tak bisa ia ucapkan? Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini ada luka di mata Reno. Luka karena ia tahu ia telah menyentuh batas yang tak boleh disentuh. "Maaf Bu," ucap Reno lirih. Saya kehilangan kendali." Bu Rini menunduk. Tangannya kini menggenggam selimut, menutupi bagian dada yang sempat terbuka karena daster yang tergeser. Tapi ia tak marah, ia tak mengusir. Yang muncul di wajahnya adalah rasa bersalah yang samar. Entah untuk dirinya sendiri, atau untuk Reno. "Pergilah sekarang," katanya, suara bergetar. Sebelum semuanya jadi lebih salah lagi, Reno berdiri pelan. Tangannya masih gemetar.
Ia berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Bu Rini masih di ranjang, duduk membelakangi cahaya lampu tidur. Siluet tubuhnya terlihat rapuh, tapi bukan hanya tubuhnya, hatinya juga. Ketika Reno keluar dari kamar dan menutup pintu pelan, ia menempelkan punggungnya ke dinding lorong. Matanya tertutup, rahangnya mengencang. Jantungnya masih berdegup liar, napasnya tercekat. Tapi bukan karena hasrat, melainkan karena ketakutan. Ia sadar betul, ini bukan lagi main-main. Ini bukan sekadar khilaf atau ketertarikan fisik. Ini jurang yang bisa menelan seluruh hidupnya. Di dalam kamar, Bu Rini terduduk kaku. Ia memeluk dirinya sendiri. Bibirnya sedikit bergetar, tapi tak ada air mata. Yang ada hanya pertarungan dalam batin, antara menjadi seorang ibu yang bijak atau wanita yang telah terlalu lama kesepian. Dan saat itu, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Bu Rini menegang. Reno pun langsung berdiri tegak. "Dina," bisik keduanya hampir bersamaan. Langkah kaki Dina terdengar jelas di teras. Terdengar suara kunci dimasukkan ke pintu. Reno berlari kecil ke ruang tengah, menormalkan napas dan raut wajahnya. Pintu terbuka. Dina masuk dengan wajah lelah, jaket masih menempel, rambut sedikit basah terkena hujan. "Masih bangun?" tanyanya sambil melepas sepatu. "Baru selesai kerja," jawab Reno, berusaha tenang. "Mama udah tidur?" Reno mengangguk cepat. "Tadi bilang capek, habis ngurus Rafa." Dina menguap pelan. "Aku lihat Rafa dulu ya." Saat Dina masuk ke kamar anak mereka, Reno berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi lehernya. Di kamar atas, Bu Rini masih duduk, mematung. Hatinya belum tenang, tapi ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, sudah tak bisa ditarik kembali. Di ruang bayi, Dina mencium anaknya yang terlelap. Di luar kamar, Reno menatap ke arah tangga, ke arah tempat di mana batas telah dilanggar. Dan di balik pintu kayu itu, ada satu perasaan yang kini tumbuh diam-diam. Bukan hanya hasrat, tapi rasa yang tak boleh hidup. Malam itu akhirnya berlalu, tapi bukan dengan damai. Pagi datang, membawa sinar matahari yang menyusup perlahan ke jendela rumah kontrakan kecil itu. Burung-burung berkicau di luar, anak-anak mulai lewat menuju sekolah, dan aroma nasi goreng dari warung sebelah menyengat udara pagi. Namun di dalam rumah, suasana terasa berbeda. Dina sedang menyiapkan perlengkapan kerja di meja makan. Rambutnya diikat ke atas, wajahnya polos tanpa riasan, dan senyumnya tetap sama. Reno duduk di kursi seberang, mencoba menahan gejolak yang masih bersarang dalam dadanya. Matanya terus mencuri pandang ke arah tangga yang menuju lantai atas. Bu Rini belum turun. Dari balik pintu kamar di lantai 2, Bu Rini duduk memeluk lutut di sudut tempat tidurnya. Pagi belum cukup untuk menenangkan badai di dalam dadanya. Yang terjadi semalam bukan hanya sebuah kecelakaan, bukan hanya godaan sesaat, tapi sesuatu yang telah membuat tembok kesopanan, yang selama ini ia jaga mati-matian, roboh dalam satu malam. Ia masih bisa merasakan sentuhan tangan Reno di pinggangnya, masih bisa mengingat tatapan matanya yang panas, masih bisa mencium aroma napasnya yang terlalu dekat, dan parahnya, ia tidak menyesal. Itulah yang paling menakutkan. Ia mengelus wajahnya dengan telapak tangan, lalu berdiri perlahan. Ia tahu, ia harus turun, harus bersikap biasa, harus menyembunyikan semua ini seolah-olah tak pernah terjadi. Ia mengambil kerudung tipis yang biasa ia pakai di pagi hari dan turun ke dapur. Langkahnya pelan, namun mantap. Saat ia masuk ke ruang makan, Dina langsung menyapa. "Pagi, Mah. Tidur nyenyak tadi malam?" Bu Rini tersenyum. "Iya, lumayan." Reno tidak bicara.
ia hanya meneguk teh di tangannya sambil berusaha tidak menatap mertuanya. Tapi Bu Rini sempat meliriknya. Dan tatapan itu, tatapan yang begitu singkat, menyampaikan segalanya. Apa yang terjadi di antara mereka belum selesai. Beberapa hari berlalu. Semua berjalan seperti biasa di luar. Tapi di dalam batin Reno dan Bu Rini, ada sesuatu yang berubah. Mereka saling menghindar, tapi juga saling mencari. Ketika tak ada orang di rumah, suasana jadi terlalu senyap. Tatapan mata jadi terlalu lama. Gerakan tangan jadi terlalu sadar. Bahkan, menyentuh piring yang sama saat mencuci pun terasa seperti dosa. Namun godaan tak selalu datang dalam bentuk pelukan. Kadang, ia datang dalam bentuk sunyi. Dalam bentuk kenangan di malam yang terlalu tenang. Dalam bentuk rindu yang tak semestinya tumbuh. Dan pada malam keempat, setelah kejadian itu, Dina harus dinas keluar kota selama 3 hari. Saat kabar itu disampaikan, Reno hanya mengangguk, tapi Bu Rini tak bisa menyembunyikan gelisah di dadanya. Ia mencoba berkata bahwa ia bisa menjaga Rafa sendiri, bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi dalam hati ia tahu batas itu akan diuji lagi. Malam itu, rumah kembali sunyi. Rafa tidur lebih cepat dari biasanya. Reno menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat juga. Tak ada alasan untuk begadang, tak ada tugas mendesak, hanya ada waktu yang berlebihan dan pikiran yang terlalu bebas. Dan di ruang tengah, untuk pertama kalinya sejak malam itu, mereka berdua duduk di ruangan yang sama, hanya berdua lagi. Reno membersihkan sisa makanan di meja makan. Bu Rini merapikan botol susu Rafa di dapur. Sunyi, sangat sunyi. "Saya minta maaf, Bu." Reno akhirnya bicara, tanpa menoleh. "Saya tahu," jawab Bu Rini pelan. "Tapi rasa bersalahmu gak akan menghapus yang sudah terjadi." Reno menoleh. "Lalu kita harus bagaimana?" Bu Rini menghela napas. "Kita tidak boleh mengulanginya, Reno. Apapun yang terjadi, kamu suami anak saya. Dan saya tetap ibunya." Reno mendekat, berdiri tak jauh darinya. Tapi saya gak bisa berhenti mikirin malam itu. Bu Rini menatap Reno. Tatapan itu tak lagi bisa disembunyikan. Ada luka, ada gejolak, tapi juga ada rasa yang tak bisa dipungkiri. "Kalau kamu masih mengingatnya," bisik Bu Rini, "jangan tunjukkan itu di depan Dina." "Lalu, saya harus pura-pura gak punya rasa, gitu? Kita gak punya pilihan lain, Ren." Namun saat itu, tangan Reno menyentuh pergelangan tangan Bu Rini, lembut, pelan. Dan untuk beberapa detik, Bu Rini tidak menolak. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa tumpahan hasrat, tapi juga tanpa penyesalan. Dan begitulah, kisah ini bukanlah kisah tentang cinta, bukan pula tentang kebetulan, tapi tentang batas yang diabaikan, dan keinginan yang dibiarkan tumbuh dalam sunyi. Cerita Reno dan Bu Rini mungkin tidak berakhir malam itu, karena kadang sesuatu yang terlarang tidak langsung memudar. Ia justru tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk kembali menyala. Dan pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah hasrat yang muncul sekejap, tapi yang disimpan terlalu lama dalam hati yang tidak pernah benar-benar lupa.